Halo teman-teman, kita bahas tentang efikasi vaksin COVID-19 yuk. Sebelum mengenal vaksin COVID-19 lebih jauh, pahami dulu yuk apa itu COVID-19. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini, pandemi COVID-19 belum selesai. SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Ketika seseorang terinfeksi virus corona, gejala umum yang dialami adalah batuk, demam, dan sesak nafas. Adapun beberapa cara untuk mengantisipasi penularan virus corona ini dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak atau menghindari keramaian. Selain cara tersebut, vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah infeksi virus corona. Pada akhir tahun 2020, vaksin COVID-19 sudah mulai disebarluaskan ke beberapa negara. Lantas, apa sih vaksin itu? Vaksin adalah sediaan biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin dalam pembuatannya melalui beberapa tahap sampai vaksin tersebut dapat diproduksi dan diterima secara global. Begitupun dengan pengembangan vaksin COVID-19. Setelah kita tahu vaksin itu apa, yuk kita cari tahu jenis-jenis vaksin itu apa aja ya. Pertama, vaksin mati dan vaksin yang dilemahkan. Vaksin ini merupakan vaksin yang menghadirkan beberapa komponen antigenik ke inang dan dengan demikian dapat berpotensi menyebabkan beragam efek imunologis terhadap patogen. Vaksin ini merupakan vaksin tradisional loh, contohnya Sinovac dan Sinopharm. Yang kedua, subunit vaksin. Subunit vaksin adalah vaksin yang mencakup satu atau lebih antigen dengan imunogenisitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Vaksin ini lebih aman dan lebih mudah diproduksi, namun membutuhkan penambahan bahan pembantu. Contohnya adalah Novavax. Yang ketiga adalah vaksin mRNA. Vaksin ini mengandung mRNA yang mengkode antigen, lalu diterjemahkan di mesin seluler inang dengan vaksinasi. Vaksin ini memiliki keunggulan tidak adanya integrasi genom, respon imun yang meningkat, serta produksi antigen multimerik. Contohnya adalah Pfizer dan juga Moderna. Vaksin keempat adalah vaksin DNA. Vaksin DNA terdiri dari molekul DNA yang mengkodekan satu atau lebih antigen. Vaksin ini ternyata lebih unggul dibandingkan dengan mRNA dalam formulasinya. Yang kelima adalah vaksin lab vektor. Vaksin hidup atau vektor mengekspresikan antigen heterolog. Vaksin ini dikarakterisasi dengan menggabungkan imunogenisitas yang kuat dari vaksin yang dilemahkan dan keamanan vaksin subunit. Lalu digunakan untuk menginduksi imunitas seluler in vivo. Contohnya adalah AstraZeneca. Yang keenam adalah vaksin peptida sintetis atau epitope. Vaksin ini adalah vaksin penggabungan fragmen antigen utuh tertentu dan dibuat dengan teknik sintetis kimia. Akan tapi, vaksin ini punya kekurangan loh, yaitu menghasilkan imunogenisitas yang rendah sehingga modifikasi struktural, sistem pengiriman, dan bahan pembantu sangat diperlukan dalam formulasi vaksin. Jika kalian perhatikan, terdapat berbagai macam vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Lantas, apa perbedaan antara vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dengan Novavax. Vaksin Novavax merupakan produk vaksin yang diproduksi oleh perusahaan bioteknologi asal Amerika bernama Novavax. Vaksin Novavax merupakan bagian dari golongan vaksin subunit atau diproduksi dengan antigen yang diseleksi ketat untuk diproduksi sebagai stimulan sistem imun terhadap virus COVID-19. Vaksin Novavax telah diuji dan dinyatakan minim efek samping serta cukup manjur mengatasi varian-varian virus COVID-19. Pada pasien yang sudah pulih, pemberian vaksin Novavax dapat meningkatkan kadar antibodi.
tingkat kemanjuran pada virus SARS-CoV-19 varian Inggris dan Afrika menunjukkan angka relatif tinggi, yaitu 60% dan 95,6%. Vaksin ini juga cukup ampuh menangkal varian yang lebih baru, yaitu Beta 117 dan Beta 1351. Selanjutnya terdapat vaksin Sinovac. Vaksin CoronaVac atau lebih dikenal dengan nama Sinovac merupakan vaksin yang dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan Bio Farma Tiongkok Sinovac. Vaksin Sinovac merupakan jenis vaksin tradisional yang dibuat dari komponen antigen virus yang dilemahkan kemudian diuji dengan teknologi Celver. Dalam uji efikasi terakhir vaksin Sinovac dengan pengelompokan 6 jenis gejala, angka efikasi vaksin Sinovac turun dari yang awalnya sekitar 70-80% menjadi hanya 50%. Vaksin berikutnya adalah vaksin Pfizer. Vaksin Pfizer atau dengan kode BNT162B2 adalah vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman bernama BioNTech yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi Pfizer asal Amerika. Vaksin Pfizer dibuat berdasarkan teknologi mRNA yang akan efektif 28 hari setelah penyuntikan dosis pertama dan 7 hari setelah penyuntikan dosis kedua. Sebuah studi yang melibatkan 43.548 peserta oleh Prolet et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa vaksin ini 95% efektif mencegah COVID-19 dengan efek samping pasca penyuntikan ringan hingga sedang berupa nyeri, kelelahan, dan sakit kepala. Kemudian terdapat vaksin Sinopharm. Vaksin Sinopharm adalah inactivated vaksin yang disebut SARS-CoV-2 vaksin atau Verocell. Vaksin jenis ini menggunakan partikel virus yang dimatikan untuk mengekspos sistem kekebalan terhadap virus, tanpa mengambil resiko respon penyakit serius. Sinopharm aman digunakan dan memiliki kemanjuran 79% terhadap infeksi SARS-CoV-2 yang bergejala 14 hari atau lebih setelah dosis kedua. Vaksin ini direkomendasikan untuk orang usia 18 tahun ke atas. Data keamanan untuk usia di atas 60 tahun sangat terbatas, karena sedikitnya jumlah peserta dalam uji klinis. Selanjutnya adalah vaksin Sputnik V. Vaksin Sputnik V atau yang dikenal dengan GAM-Covidvac adalah vaksin yang diproduksi oleh Gamaleya Research Institute Rusia dengan bahan dasar adenovirus 26 dan adenovirus 5. Sebuah uji klinis menunjukkan bahwa Sputnik V efektif mencegah COVID-19 18 hari setelah penyuntikan pertama dengan efikasi yang akan meningkat setelah penyuntikan dosis kedua. Vaksin ini mampu mencegah COVID-19 hingga 91,6% dengan tidak adanya peserta positif yang mengalami gejala berat hingga perlu dirawat di rumah sakit. Berikutnya, terdapat vaksin Moderna. Vaksin Moderna adalah vaksin asal Amerika Serikat berbasis mRNA yang dienkapsulasi nanopartikel lipid yang mengkode protein spike dari sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2. Vaksin dengan nama lain mRNA 1273 ini diberikan 2 dosis berselang 28 hari dan diperuntukkan untuk usia 18 tahun ke atas. Kemanjuran vaksin dalam mencegah penyakit COVID-19 adalah 93,2%, 95% confidence interval, 91 hingga 94,8. Dengan 55 kasus yang dikonfirmasi pada kelompok mRNA 1273 dan 744 pada kelompok kelas tebu. Kemanjuran dalam mencegah penyakit parah adalah 98,2%, 95% confidence interval, 92,8 hingga 99,6. Dengan 2 kasus pada kelompok mRNA 1273 dan 106 pada kelompok kelas tebu. Dan kemanjuran dalam mencegah infeksi tanpa gejala mulai 14 hari setelah injeksi kedua adalah 63%, 95% confidence interval, 56,6 hingga 68,5. Dengan 214 kasus pada kelompok mRNA 1273 dan 498 pada kelompok kelas tebu. Setelah melewati uji klinis fase ketiga, mendapatkan efektivitas 94,1%. Yang terakhir adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca atau CoV-19 adalah vaksin live vector yang terdiri dari adenovirus simian defisiensi replikasi CoV dengan glikoprotein struktural SARS-CoV-2. AstraZeneca memiliki toleransi yang lebih baik pada orang dewasa dibanding dengan yang lebih muda. Efektivitas vaksin menerima dosis rendah diikuti dengan dosis standar 90% dengan confidence interval 95%, itu 67,4 hingga 97,0. Dibandingkan dengan penerima dosis standar 62,1%, yaitu 95% confidence interval 41,0 hingga 75,7.
Kalau ditanya vaksin apa yang terbaik, maka jawaban sementara yang dapat diberikan adalah vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia saat ini. Tahukah kamu, situasi pandemi mengakibatkan negara-negara di dunia berebut pasokan vaksin yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi dari berbagai negara. Hal ini mengakibatkan pasokan vaksin tidak selalu tersedia dan ada kalanya kosong sewaktu-waktu, sehingga memunculkan himbauan agar warga yang akan divaksin tidak perlu memilih-milih merek dagang vaksin demi segera tercapainya herd immunity. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Apakah itu? Yang pertama, tingkat efikasi suatu vaksin seringkali berasal dari perhitungan yang dilakukan dan dikeluarkan oleh pemerintah di suatu negara. Hal ini mengakibatkan nilai efikasi suatu vaksin dapat bersumber dari standar yang berbeda-beda berdasarkan aturan dan efek yang ditimbulkan pada gejala yang diklasifikasikan dengan cara yang berbeda-beda pula di tiap negara. Sebagai contoh, vaksin CoronaVac apabila ditelaah pada 3 tingkatan gejala SARS-CoV-2 menurut klasifikasi gejala di Eropa menunjukkan efikasi yang menembus angka 90%. Namun, ketika diuji di Brazil yang mengklasifikasikan gejala dalam 6 tingkatan, nilai efikasi yang dihasilkan sangat jauh berbeda, yaitu hanya sekitar 50%. Pemilihan vaksin juga dapat disesuaikan dengan kepentingan pemakaiannya. Contohnya, apabila ada pengguna vaksin yang ingin melakukan perjalanan ke negara-negara di Eropa, ia harus memperhatikan vaksin apa yang diakui di negara-negara tersebut. Tidak semua vaksin yang diakui oleh WHO diakui oleh negara-negara tertentu. Di negara-negara Uni Eropa, vaksin yang diakui antara lain vaksin Pfizer-BioNTech, terkadang dikenal sebagai Comirnaty, Oxford AstraZeneca, juga dikenal sebagai Vaxzevria, Moderna, juga dikenal sebagai Spikevax, dan Johnson yang kadang-kadang disebut sebagai vaksin Johnson & Johnson. Beberapa vaksin yang dengan nama umum yang sama sekalipun belum tentu diakui. Misal jenis vaksin AstraZeneca dengan nama Covishield, meskipun cukup identik dengan Oxford AstraZeneca, namun belum diakui oleh Uni Eropa. Sinovac sendiri, yang cukup banyak dipakai di Indonesia, hanya diakui oleh beberapa negara di Eropa, seperti Yunani, Finlandia, Swiss, dan Belanda. Tak kenal maka tak kebal. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo vaksin! Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa vaksin di pelayanan kesehatan terdekat.